Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, inni usyikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, para kekasih Allah yang berbahagia. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Subuh ini Allah masih memberi kita nikmat hidup. Semoga sisa-sisa hidup yang masih kita miliki akan semakin mendekatkan kita kepadanya. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap istiqomah melaksanakan semua sunnah-sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita, insya Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, kita teruskan pengajian kita tentang surah Al-Qalam. Pagi ini kita memasuki ayat yang ke-45. Kita ulang sedikit ayat yang ke-44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadis. Maka serahkanlah kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan bihadzal hadis, perkataan ini, atau mereka yang mendustakan Al-Quran. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kelak akan kami hukum mereka berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang mendustakan kebenaran itu Allah akan azab mereka dengan cara yang mereka tidak pernah bayangkan. Sebab seringkali kezoliman itu berada di tangan pemilik kekuasaan, sehingga tidak bisa disentuh, untouchable. Ini pernah terjadi di zaman Fir'aun. Fir'aun raja di raja, dirangkulnya para konglomerat di bawah panji-panji Qarun, lalu dipegangnya pula politikus
yang berada di bawah kendali Haman. Dia menguasai kerajaan, dia menguasai politik, dia menguasai ekonomi. Siapa lagi yang sanggup melawannya? Tidak ada. Tapi hati-hati. Kata Allah, kalau sudah demikian, serahkan saja urusan itu ke Tuhan lagi. Mungkin tangan-tangan manusia tidak bisa menyentuhnya, tapi kekuasaan Allah di atas segala-galanya. Yadullah fauqa aydihim. Apa yang terjadi? Kekuasaan Fir'aun itu tunggang langgang, berkicai-picai. Yang menghancurkan siapa? Orang yang paling dekat dengan Fir'aun, Musa. Karena Musa itu semenjak kecil memang dibesarkan di istana Fir'aun. Yang mengangkat dia jadi anak siapa? Asia, istri kesayangan Fir'aun. Berbeda pemahaman, tapi disatukan dengan cinta. Luar biasa juga Fir'aun itu. Walaupun Asia tidak mau menyembah dia, tapi dia sangat cinta dengan Asia. Orang yang lain yang tidak menyembah dia dibunuhnya. Asia dibuatnya istana besar dari gading gajah, yang merupakan istana paling hebat itu. Inilah the simple meaning of power of love. Kalau sudah cinta katanya, wah. Jadi Fir'aun sendiri tidak pernah menyangka itu. Kehancurannya dimulai dari rumahnya sendiri. Ekonomi dipegangnya, politik dipegangnya, militer dipegangnya. Karena dia raja di raja. Tapi luluh lantak semua. Kenapa? Yadullah fauqa aydihim. Kalau tangan Allah sudah berkehendak, maka tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menandinginya. Tu'til mulka mimman tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Kalau Allah ingin memberikan kepada kita kekuatan, satu alam maya pada ini orang menariknya, kita tetap juga berkuasa. Tapi kalau Allah menghendaki tanzi'ul mulk, mencabut kekuasaan kita, satu alam semesta ini pun orang ingin menetapkan kita di atas, kita tetap jatuh juga. Kalau tidak kita yang meninggalkan kekuasaan, kekuasaan yang meninggalkan kita. Kita meninggalkan kekuasaan, meninggal kita. Atau dikudeta orang kita. Atau kita sakit, stroke, sehingga tidak ada manfaat kekuasaan bagi kita. Jadi pada akhirnya serahkan sajalah kepada Allah. Dan wa makaru wa makarallah. Orang punya rencana, tapi Allah juga punya rencana. Dan rencana Allah itulah yang pasti akan terjadi. Kita teruskan ayat yang ke-45. Wa umli lahum inna kaidi matin. Dan aku beri tenggang waktu kepada mereka. Sungguh rencanaku sangat teguh. Kadang-kadang kejahatan dan kezoliman itu berkepanjangan, sehingga kita putus asa. Saya teringat itu almarhum Buya Syafi'i Ma'arif dalam salah satu dialog dia bicara itu, kalaulah boleh putus asa melihat kondisi kehidupan hari ini, sayalah orang pertama yang putus asa. Ternyata dalam Islam kita tidak boleh putus asa. La tai'asu mir ruhillah.
Jangan putus asa dengan kasih sayang Allah. Dan ini sering terjadi itu. Di mana kemunafikan dianggap kebenaran. Kesalahan dipoles sehingga menjadi kemutlakan. Orang lebih percaya dengan minyak babi cap unta daripada minyak unta cap babi. Karena dipoles semua. Yang halal bisa jadi haram, yang haram bisa jadi halal. Itu akan terjadi seperti itu dan berkepanjangan. Sehingga dalam Quran itu pernah diceritakan bahwa pernah kejadian dulu para nabi sendiri sudah hampir putus asa itu. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqular rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu menyangka engkau akan masuk ke dalam surga padahal engkau belum merasakan goncangan, cobaan, ujian seperti yang pernah dirasakan orang-orang sebelum kamu? Masadhumul ba'sa, mereka ditimpakan kesusahan di atas kesusahan, wadarra, ujian di atas ujian, hatta yaqular rasul, sehingga pada waktu itu para rasul walladzina amanu ma'ahu, dengan orang-orang yang beriman besertanya berkata, mata nasrullah, ini penderitaan sudah sampai di titik didihnya ini. Kami dah tidak tahu lagi mau buat apa ini. Mata nasrullah, kapan lagi pertolongan Allah akan sampai ini? Sudah tidak bisa lagi. Semua usaha sudah habis ini. Tidak tahu lagi apa yang mau kita buat ini. Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah ini datang ini? Kok ganti yang yoka putri, kok rata yoka pacah, kok si bungsu tidak akan beradik lagi? Macam mana ini? Apa kata Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Jangan putus asa. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Sangat dekat. Jadi kita dilarang berputus asa itu. Buatlah apa yang bisa kita buat. Istiqomahlah dalam kebenaran. Sejelek-jelek keimanan itu, bencilah segala kezaliman dan yang mungkar itu dengan hati nurani kita. Tapi jangan pula kita bersubhat dan ikut serta dalam kemunafikan tersebut. Tantangan akan berat, semakin berat itu, dan setiap kita akan menghadapinya itu. Para ustadz itu akan menghadapi juga. Dan tantangan yang paling berat itu sebetulnya bukan penderitaan. Tantangan yang paling berat itu justru ada pada kemewahan. Banyak orang yang tahan menderita, tapi begitu diberikan kekuasaan, wah, baru terasa mana yang antah, manonan bareh, mana yang kaca, mana yang permata. Ketika kita diuji dengan kesenangan itu. Dan itulah yang paling berat. Saya pernah cerita, ada kawan saya jadi wakil rektor di salah satu perguruan tinggi itu. Mau pindah kampus baru yang jumlah proyeknya itu puluhan miliar itu. Dia seorang ustadz itu.
Sore-sore datanglah pemborong ke rumahnya itu. Ngasih duit yang jumlahnya tidak pernah terpikirkan olehnya sampai mati punya duit sebanyak itu. Miliaran. Hanya ada satu kata, ini untuk Bapak, nanti kalau kurang kita tambah. Tapi tolonglah proyek itu kasih dengan kami. Bagi-bagilah dengan yang lain. Dia bilang dengan saya, kalau dikasih 10-20 juta, ada duit saya sebanyak itu. Tapi yang dikasih itu Ustadz katanya. Seumur hidup saya jadi PNS, tidak akan dapat saya mengumpulkan sebanyak itu. Jadi macam mana saya bilang? Saya berunding dengan istri saya. Kebetulan istrinya orang kita Solo. Apa kata istrinya itu? Jangan diagih juga anak makan jodohan haram tuh. Mendengar kata-kata istri itu buyar semua keinginan saya. Oh ternyata peran istri itu luar biasa. Tapi kalaulah istriku saya waktu itu ngomong, pada jatuh kurang ancak kawak udahnya. Kalau macam itu lain pula lah kejadian gitu. Jadi tidak pernah kita bayangkan kita akan punya duit sebanyak itu. Ustaz kan tahu, saya kan golongan 4, gaji pokok saya kan tidak sampai 5 juta. Dengan ini itu paling 12-15 juta saya terima. Anak kuliah 2, macam mana cara membayarnya? Ini terima cash gitu, nggak ada kwitansi, nggak ada apa. Waktu itulah iman dan imin bertengkar. Hanya kekokohan jiwa yang membuat kita bisa bertahan. Kalau kita nyalahkan polisi, karena kita tidak jadi polisi. Kalau kita jadi polisi, lebih parah kita dari polisi yang ada. Kalau kita nyalakan jaksa, karena kita tidak jaksa. Kalau kita jadi jaksa, dikejar-kejar oleh kepentingan, lebih parah kita daripada jaksa yang kita kritik. Kalau kita jadi hakim, wah baru kita tahu bagaimana susahnya itu. Jadi orang itu baru bisa dianggap kokoh ketika dia sudah berada di situ. Berapa banyaknya orang yang menyalahkan anggota DPR, ketika jadi anggota DPR lebih parah dari yang disalahkannya. Jadi memang ujian itu sangat berat sekali. Dan mereka yang berhasil dalam menghadapi ujian itulah yang memang patut mendapatkan penghargaan dari Allah. Dia punya kesempatan, punya kekuasaan, tapi dia tidak melakukan. Nah, itu yang luar biasa. Kalau kita nanti tapi gelanggang, kan dia tidak punya kesempatan aja ini. Dan tidak punya kekuasaan. Lalu berteriak-teriaklah kita di tepi jalan. Berat sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kekuatan iman dan keteguhan hati kepada kita semua. Wa umli lahum, dan aku beri tenggang waktu kepada mereka. Maksudnya apa? Allah biarkan mereka melakukan kezoliman itu. Allah biarkan mereka melakukan kesesatan itu. Gunanya apa? Kalau istilah orang Minang, mempat tinggi sampai jatuh. Mempat tinggi sampai jatuh. Jadi Allah berikan itu kepada mereka supaya nanti mereka akan merasakan kejatuhan yang luar biasa sakitnya. Jadi jangan kita anggap orang yang melakukan kesalahan itu diberi Allah tempo seakan-akan Allah melegalisasi perbuatan mereka. Bukan. Itu hanya mempertinggi tempat jatuh aja itu. Nanti mereka akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Inna kaidi matin. Sesungguhnya rencanaku sangat teguh. Saya kemarin menerima wakil rektor bidang internasional Universitas Malaysia Kelantan. Dia datang dengan beberapa dekan ke UMRI. Basa-basi kita orang Melayu, tentu malam saya ajak makan malam. Di manalah tempat yang enak makan, yang orang Kelantan itu sesuai. Karena orang Kelantan itu suka agak manis-manis. Akhirnya saya bawa ke rumah makan Pondok Patin Yunus itu. Yang pertama saya datang ke situ, saya kenal dengan Yunus.
Karena kenal mudah-mudahan ada diskon lah, tidak terlalu mahal kan itu. Tapi sampai situ terjebak pula saya. Disuruhnya hadir, pelantikan dia menjadi raja. Saya nggak tahu, mungkin Bang Azmi yang tahu itu. Apa memang di air tiris ada raja atau enggak itu, Allahu a'lam. Tapi ya saya iakanlah gitu kan. Jadi diskusinya sampai kepada Mahathir Muhammad. Saya katakan dengan perempuan tamatan Amerika. Udah umur-umur hampir 60 lah. Tapi sangat cerdas. Jadi bicara sampai ke masalah Mahathir gitu. Tahniah lah saya bilang. Itu Mahathir sudah 96 masih mencalonkan jadi anggota DPR RI, anggota parlemen. Luar biasa itu. Rupanya profesor ini agak lain pula cara berpikirnya. Dia katakan mungkin Allah memperpanjang umurnya agar dia melihat apa yang selama ini dilakukannya. Itu terasa sakitnya nanti. Karena banyak hal menurut dia nampaknya cara berpikirnya agak oposisi juga kan. Banyak hal yang dilakukannya salah. Dan hari ini dia mulai merasakan apa kesalahan yang sudah dilakukannya. Memang Allah sengaja panjangkan umurnya agar semakin lama pula lah dia menderita. Wah, saya terkejut juga itu kan. Rupanya mungkin itu yang dikatakan Allah itu. Dipanjangkan umur, diberi lama kekayaan, tapi sesungguhnya tujuannya untuk mempertinggi tempat jatuhnya. Kita teruskan. Am tas'aluhum ajran fahum mim maghramim musqalun. Atau engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang. Itu samalah. Apakah selama ini engkau berdakwah itu meminta imbalan sehingga mereka juga terbebani dengan imbalan yang mereka janjikan dan itu menjadi hutang bagi mereka? Ini menceritakan penjelasan daripada yang di atas, bahwa sesungguhnya apapun yang mereka lakukan itu Muhammad, mereka akan mendapat balasan. Engkau jangan sanksi. Engkau tidak punya hutang kepada mereka yang membuat lidahmu keluh dan tidak bisa berbicara secara utuh. Sebab kalau kita sudah punya keterikatan dengan orang, bare lidah itu menyatakan kebenaran. Makanya pakaian niniak mama di daerah Minangkabau dan di daerah Kampar itu yang asli itu tidak boleh punya saku. Bahasa kita saku apa? Kantong ya, itu tidak boleh punya kantong. Lain dengan jas DPR, itu banyak kantongnya itu. Lain itu gitu. Jadi kalau pakaian nenek mama di Minangkabau itu tidak boleh pakai kantong. Pernah saya tanya itu dengan angkunan gadang di Pandesike. Kenapa tidak boleh punya kantong? Supaya dia tidak punya tempat untuk menerima sesuatu. Kalau sudah sekali menerima, habislah. Makanya dosa itu jangan didekati. Begitu didekati, habis. Kalau sudah terasa manisnya duit haram, habislah. Kalau tidak cepat taubat, itu akan menjadi kebutuhan. Cepat dibersihkan. Maka jangan coba-coba memulai. Kalau sudah memulai, akan susah untuk mengakhiri. Makanya nggak ada pakai apa itu, nggak ada pakai saku itu. Agar dia tidak bisa menerima sesuatu. Jadi
Am indahumul ghaib fahum yaktubun. Atau mereka mengetahui yang gaib, lalu mereka menuliskannya. Apakah orang-orang kafir itu tahu tentang yang gaib? Sehingga seakan-akan mereka tahu segala-galanya. Oh tidak. Tidak ada yang tahu yang gaib itu terkecuali hanya Allah. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu seakan-akan mereka tahu masa depan. Sehingga mereka berbuat sesuka hati mereka. Padahal al-mustaqbal fiyadillah. Masa depan itu hanya di sisi Allah. Yang gaib itu tidak seorang pun yang mengetahuinya terkecuali hanya Allah. Fasbir li hukmi rabbik wala takum kasahibil hut id nada wa huwa makzum. Maka bersabarlah engkau ya Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau seperti Yunus yang berada dalam perut ikan ketika dia berdoa dengan hati yang sedih. Ini menceritakan tentang sepenggal kisah indah tentang keputusasaan seorang rasul yang bernama Yunus. Nabi Yunus itu kecewa melihat umatnya diajak kepada yang baik, yang buruk dilakukan. Diajak kepada yang benar, yang salah diikutkan. Diminta untuk melaksanakan yang hak, yang batil mereka kerjakan. Melihat kondisi seperti itu, Nabi Yunus putus asa. Umatku sudah tidak mendengarkan aku lagi. Apa gunanya aku di sini? Tidak di sini saja tempat berdakwah. Masih banyak tempat lain. Apa yang terjadi dengan kaumku terjadilah. Aku tidak ikut campur lagi. Tugasku menyampaikan sudah selesai. Akhirnya Nabi Yunus itu meninggalkan kaumnya. Dia pergi ke tempat yang lain. Dalam perjalanan itu dia menyalahkan kaumnya. Kenapa hati mereka tertutup, jiwa mereka kotor macam-macam itu. Dia lari dari perjuangan. Kalau kita tidak bisa membersihkan rumah sendiri, janganlah berangan-angan bisa membersihkan rumah orang lain. Ibda binafsik, kita bersihkan. Dia pun pergi. Ketika sampai di tepi laut, untuk menyeberang, dia menumpang sebuah kapal. Ketika naik di kapal itu, mula-mula aman-aman saja. Tiba di tengah laut, ombak datang. Besar luar biasa. Saya pernah merasakan ombak besar itu ketika dalam perjalanan dari Trempak menuju Midai. Padahal kapal yang saya tumpangi kapal navigasi itu, ngantar-ngantar ransum ke rumah api itu, ke mercusuar itu. Nama kapalnya Barau. Laju kata orang, kapal besar itu. Awal puasa tahun 87 itu, saya sendirian. Disitulah saya tengok, ternyata kalau udah di tengah laut kita ini nggak ada apa-apanya lagi. Gitu. Jangankan berdiri, duduk pun payah. Jangankan duduk, tidur pun nggak bisa, muntah gitu. Untung ada kapten kapalnya bilang itu, jangan telentang, telengkup katanya. Dibawanya saya ke ruangannya, saya pun telengkup lah. Apa yang terjadi, terjadilah saya pikir. Untung menjelang subuh itu agak reda sedikit. Memang
Rupanya kalau dari tengah laut ombak besar itu memang tidak tahu buat apa lagi. Dan itu terjadi pada Nabi Yunus. Diambung oleh badai, dicampak oleh taufan. Maka berkumpullah seluruh penumpang kapal itu. Ini kapal kita ini tenggelam. Jalan satu-satunya semua barang harus campakkan barang. Enggak juga, masih goyang. Kalau begitu harus ada orang yang sacrifice himself, mengorbankan jiwanya sendiri, harus keluar dari kapal ini. Ditunjukkan tidak mungkin, kita undi. Diundi, nama Yunus yang keluar. Macam mana ini? Padahal dia orang yang baik di kapal itu. Oh mungkin salah undi. Bikin yang kedua Yunus juga. Yang ketiga Yunus juga. Akhirnya Nabi Yunus bilang, sudahlah, jangan usah diundi yang keempat. Biar saya yang harus lompat dari kapal ini. Dia pun lompat. Begitu lompat datang ikan paus. Konon kabarnya namanya ikan nun. Ya, macam-macam lah. Ditangkapnya Nabi Yunus itu. Masuk ke dalam perutnya. Atas izin Allah. Dia tidak dikunyah dan tidak digest system tidak berlaku. Dia hanya diinapkan dalam perut ikan tadi. Berhari-hari. Di dalam tempat yang gelap gulita di perut ikan itu. Mula-mula dia pun kesal juga. Keluar dari perjuangan, masuk dalam penderitaan. Tapi lama-kelamaan berhari-hari dalam perut ikan itu. Mulai muncul kesadaran. Ternyata saya salah. Ini memang teguran Allah kepada saya. Kenapa saya harus lari dari perjuangan? Oh muncul rasa penyesalan itu. Akhirnya setelah ada yang bilang 40 hari, ada yang bilang 60 hari gitu. Ikan tadi ke tepi, dicampakkanlah Nabi Yunus itu ke daratan. Dalam keadaan yang sangat menderita. Konon kabarnya dia ditinggalkan di tempat yang sangat gersang. Coba kita bayangkan 40 hari dalam perut ikan tidak makan apapun. Oksigen kurang, semua kurang. Lalu dicampakkan di daratan yang panas terik itu. Nggak ada makanan. Apa yang dirasakan oleh Nabi Yunus pada waktu itu tidak bisa kita bayangkan itu. Kalaulah saya dibuat macam itu, jangankan di perut ikan, dikunci kita dalam sel 3 hari 3 malam, tidak makan, itu keluar dari sana layu badan di buiknya itu. Habis itu, ini 40 hari. Rupanya kita memerlukan satu tempat di mana kita harus merenung. Kita harus sering-sering berdiskusi dengan diri kita. Keegoan harus kita tinggalkan. Waktu itu kita coba berpikir jernih. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kalau dalam istilah Islam, inilah waktu di mana kita ruku dan sujud kepada Allah di waktu-waktu yang spesial. Inilah waktu-waktu tahajud. Di sepertiga akhir daripada malam. Waktu itu kita ceritakanlah kepada Allah apa yang tidak mungkin kita ceritakan kepada manusia. Sebab setiap kita pasti punya beban yang sangat berat. Setiap orang pasti punya masalah. Ada kalanya masalah itu bisa kita selesaikan. Tapi terlalu banyak masalah itu yang tidak bisa kita selesaikan sendiri. Pada waktu itulah kita perlu Allah sebagai tempat mengungkapkan semua gejolak hati, beban jiwa. Sebab kita yakin Allah pasti akan memberikan solusi yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kita. Insya Allah akan kita teruskan pada pengajian yang akan datang. Sebelum saya tutup, kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan dengan segala hormat.
Ustaz. Yang pertama, saya memang tidak mengikuti dari awal tentang falsafah itu. Namun kadang-kadang tertanya juga di hati. Falsafah itu sendiri sebetulnya apa, Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, ada dua kecerdasan dalam kehidupan kita ini dan kehidupan masyarakat. Kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual. Sekarang lebih banyak kita itu mengutamakan yang kecerdasan intelektual sehingga dia duduk di tempat-tempat tertentu. Kecerdasan emosional hampir tidak mendapat tempat yang istimewa. Kalau saya mengibaratkan kecerdasan intelektual itu orang-orang yang sekolah tinggi, emosional itu tokoh-tokoh keagamaan. Waktu zaman Rasulullah, zaman Khalifah, itu selalu mereka mendapat tempat, yaitu kadi atau apa namanya itu, penasehat itu menjadi orang yang diutamakan sebelum mengambil kebijakan atau keputusan. Sekarang dalam kenyataan yang kita hadapi sekarang ini, lebih banyak orang memakai kecerdasan intelektual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terima kasih banyak. Ini Luqmanul Hakim sudah bertanya kepada kita semua. Dia tanya tentang hikmah, dia tanya tentang falsafah, tapi dalam Quran yang ahli falsafah itu justru Luqman, itu masalahnya. Begini, tentu kita sepakat bahwa apapun yang diungkapkan dalam Al-Quran itu pasti ada hikmahnya. Makanya ada proses yang panjang dalam memahami Al-Quran. Daripada sekedar qiraah membaca, tilawah membaca dengan betul, tahfiz menghafal, tafhim memahami, sampailah kepada tadabbur mencari hikmah dari setiap ayat yang kita pahami sebelum menjadi tahalluq bil Quran, mengkristalkan nilai-nilai Quran itu dalam kehidupan. Apa falsafah tentang Yunus? Oh, tentu banyak. Namun di antaranya falsafah yang paling tinggi tentang Yunus itu adalah tidak boleh berputus asa. Dulu Pak Natsir itu, Dr. Muhammad Natsir, jadi pahlawan nasional sekarang. Pernah jadi Perdana Menteri Indonesia, pernah menjadi Menteri Penerangan. Itu mendirikan Partai Masyumi. Berhasil beberapa kali menjadi Perdana Menteri. Ada Kabinet Rum, ada Natsir, ada Kasman, macam-macam itu. Kemudian akhirnya gagal. Apakah dia putus asa? Oh, tidak. Waktu itu didirikannya Dewan Dakwah. Orang tanya itu, kenapa didirikan Dewan Dakwah? Jawabannya, kalau dulu kita berdakwah lewat politik, sekarang kita berpolitik lewat dakwah. Nah, itu yang disebut dengan perjuangan tanpa akhir. Tapi politik orang tua-tua kita dulu memang politik adiluhum, di mana politik itu ujungnya mensejahterakan rakyat. Itu yang dikatakan mantan presiden Amerika itu kan, awal dari cintaku kepada negara adalah akhir dari cintaku kepada partai. Dia boleh dari partai mana saja, bisa dari Golkar, PKS, PDI, dari mana-mana, dari Partai Umat mungkin,
dari mana-mana, terserahlah. Tapi begitu dia jadi pemimpin, baju dan jas kepartaian itu harus tanggal. Sekarang dia harus memakai baju kebangsaan, yang dalam pikirnya bukan lagi this is my people and that is yours. Tidak ada lagi itu. Tapi dia sudah berpikir tentang bangsa dan negara. Itu yang sekarang kurang itu. Kita kebanyakan politisi, tapi kekurangan negarawan. Saya baca di satu surat kabar berbahasa Inggris itu. Walaupun itu joke, tahu joke ya? Apa namanya itu bahasa kita joke apa? Nah, bahasa negara lah. Bahasa dilapau kopi. What is the essential meaning, the essential difference between politicians and leaders? Apa bedanya sebetulnya antara politisi dan pemimpin? Jawabannya itu biar saya tersenyum itu. Katanya, leaders discuss about next generations. Politicians just discuss about next election. Itu katanya. Pemimpin itu berpikir tentang generasi ke depan. Bagaimana bangsa ke depan. Tapi kalau politisi hanya berpikir tentang pemilu ke depan. Saya pikir betul juga itu. Jadi kalau hanya berpikir tentang pemilu, we are politicians. Tapi kalau kita berpikir tentang bangsa, you are leaders. Engkau lah pemimpin. Kita ini bahasa Inggris atau bahasa Arab sekarang ini? Jadi itu bedanya. Jadi putus asa itu tidak boleh. Tidak satu jalan ke Roma. Kalau gagal dari sini, coba dari sini. Ujungnya apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang Islam yang paling baik itu mereka yang paling banyak memberikan kemanfaatan kepada manusia yang lain. Kalau tidak bisa menjadi epipit, janganlah menjadi apa namanya itu, benalu itu bahasa apanya apa itu? Parasit. Ya, tidak boleh jadi parasit. Berupaya ya seperti Nabi Khidir, ya. Di mana dia berada, dia memberikan kesejukan. Di mana dia berada, dia memberikan pencerahan. Jadi bagi saya, falsafah yang sangat tinggi dari Nabi Yunus itu, jangan berputus asa. Ketika dia berada di perut ikan, disitulah dia merenung. Maka dalam kehidupan kita harus ada satu tempat di mana kita selalu mengevaluasi diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kalau kita selalu melihat kesalahan kita akan kurang menyalahkan orang lain. Orang yang selalu menyalahkan orang lain, pada hakikatnya dia lupa kalau kesalahannya jauh lebih banyak daripada orang yang disalahkannya. Dan yang ketiga, sepanjang apapun terowongan, di ujung sana masih ada cahaya yang akan menyambut kita. Itu yang dirasakan Nabi Yunus. Begitu hebat perjuangan, tapi pada akhirnya dia akan mendapatkan pencerahan juga. Pertanyaan yang kedua, saya tangguhkanlah minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.